Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kecerdasan buatan, di mana mata kuliah kecerdasan buatan ini mau saya terangkan sebentar terkait nanti antara mata kuliah kecerdasan buatan dengan data mining dan yang lagi tren di kalangan para startup ataupun apa ya, di beberapa instansi adalah data science. Nah, ini saya pernah ngisi di lembaga training. Nah, terus saya jelaskan lagi untuk mahasiswa. Oke. Ini profil saya. Jadi biar kalian bisa cek. Jadi bidang riset saya itu ini bisa dicek di Google Scholar. Jadi bidang riset saya itu terkait image processing, kecerdasan buatan, data mining. Nah, saya sudah pernah membuat aplikasi karena memang kenapa saya membuat aplikasi karena beberapa pernah mengikuti challenge, terus challenge-nya itu di coding ya. Nah, terus tapi belum berhasil mendapatkan juara. Jadi bisa cek di sini ada 2. Nanti saya share juga di deskripsi. Untuk aplikasi yang pernah saya buat sama ini ya, profil penelitian saya, terus sama link GitHub. Jadi saya mempunyai pekerjaan selain ngajar. Jadi saya memang home base-nya di Unisla, tapi saya punya pekerjaan sampingannya itu freelance sebagai software engineer. Nah, terus saya juga pernah membuat buku karena memang pada saat itu saya dapat hibah, terus luarannya untuk membuat publikasi buku. Oke. Nah, terus kembali ke materi. Saat ini data itu sangat-sangat penting ya. Dan data mulai dari tahun dulu sampai sekarang itu sangat bervariasi. Ada istilah ada velocity, variety, terus dan ada harus benar, jujur. Nah, jadi pada saat kita mengolah data tidak boleh melakukan manipulasi dan pembohongan atau istilahnya kecurangan. Nah, data yang dulu itu kan biasanya hanya dalam bentuk tabel ya, dan sekarang itu sudah bervariatif, mulai dari ada yang modelnya data video itu juga sudah bisa diolah, kemudian data dalam bentuk teks, terus gambar ya, jadi tidak hanya angka. Nah, terus setelah data diolah, jadi step by step langkahnya itu akan, kalau kita olah secara statistik sederhana, maka akan menghasilkan suatu deskripsi. Contoh, misalkan saya punya data nilai mahasiswa, kemudian saya statistik sederhana, saya olah dengan nilai rata-rata, akhirnya tahu, oh mahasiswa ini nilai rata-ratanya sekian. Nah, kemudian oh nilai tertingginya ini. Jadi deskriptif sederhana ya. Nah, kalau kita olah lagi dengan suatu algoritma, istilahnya adalah soft computing ya. Algoritma itu soft computing, atau yang sekarang lagi ngetren dari beberapa mahasiswa itu nyebutnya machine learning, atau orang-orang sering nyebutnya machine learning. Nah, maka akan menghasilkan suatu, bisa juga klasifikasi, bisa juga rekomendasi, bisa juga prediksi, bisa juga deteksi. Jadi tahapannya itu data mentah diolah sederhana akan menghasilkan suatu deskripsi. Kalau kita olah secara mendalam, istilahnya menggunakan suatu algoritma atau soft computing, maka akan menghasilkan suatu knowledge ya. Jadi data, informasi, knowledge itu berbeda maknanya ya, berbeda. Terus berikutnya
perbedaannya apa sih sebenarnya big data, data mining, data science? Sebenarnya hampir sama, semuanya mengolah data. Kalau dulu waktu saya kuliah istilahnya bukan data mining. Ya, kalau zaman sekarang kan istilahnya data mining. Ya, nanti kalau di Unisla karena ini ada kelas per mata. Nah, kalau di Unisla itu ada mata kuliah data mining. Nah, data mining itu diampuh di semester 6. Kalau kecerdasan buatan diampuh di semester 5. Kalau image processing, data mining diampuh di semester 7. Kemudian image processing diampuh di semester 6. Kalau kecerdasan buatan diampuh di semester 5. Maaf ya, tadi ada kekeliruan. Nah, mereka semua, baik itu big data, data mining, data science, itu sama-sama mengolah data, di mana data tersebut itu dikenali polanya, dikenali sejenis di asosiasinya atau hubungannya, atau istilahnya itu keterkaitannya. Nah, dari data-data tersebut dianalisa dengan algoritma atau dengan istilahnya itu dengan algoritma atau soft computing, maka akan menghasilkan suatu knowledge. Makanya kalau dulu waktu saya kuliah itu namanya knowledge discovery in database. Kalau dulu waktu saya kuliah S2 itu nama mata kuliahnya bukan data mining tapi knowledge discovery in database. Malah kalau mahasiswa Unisla yang ikut kelas permata di kampus lain itu ada mata kuliah namanya machine learning. Ya, itu yang di kampus Dharma Jaya kalau nggak salah. Terus yang mahasiswa Unisla yang ikut permata di luar itu di IKMI Cirebon itu ada istilahnya data analitik. Nah, itu saya kurang tahu itu apakah silabusnya. Jadi kalau kita ngajar kan ada silabusnya, ada rancangan pembelajarannya, apakah juga sama seperti data mining atau data science? Ya, saya kurang tahu ya. Tapi kalau data mining, data science itu pasti hampir sama. Jadi kita punya data, bongkahan data, kemudian diekstrak, dikenali polanya, dianalisa, kemudian dicari hubungannya dan sebagainya dengan suatu algoritma ya. Jadi ada metodenya, ada metode matematisnya. Jadi biasanya outputnya itu biasanya bisa berupa dalam bentuk model atau dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk rule, nah kayak gitu. Itu knowledge. Jadi baik big data, data mining, data science itu akan menghasilkan knowledge ya. Knowledge. Oke, saya lanjut. Nah, ini keterkaitannya. Karena minggu ini dan minggu depan itu akan membahas sistem pakar. Ya, sistem pakar walaupun tidak masuk di soal UTS saya, tapi pasti akan saya ini jelaskan ya. Saya jelaskan. Nah, kaitannya. Jadi kalau kita berhubungan dengan kecerdasan buatan atau data mining atau data science atau istilah lagi apa ya. Nah, itu semuanya pasti ada kaitannya dengan statistik atau matematika ya. Jadi zaman kalau statistik atau matematikanya lemah, mohon dipelajari lagi, karena kalau zaman mau konsentrasi di bidang computing cerdas atau sistem cerdas itu pasti ada kaitannya nanti statistik, matematika, kemudian database. Nah, pasti ada kaitannya dengan database, sama biasanya perlu visualisasi ya. Jadi kelima rumpun ilmu ini itu saling berkaitan. Jadi kalau Saman mengambil mata kuliah, misalkan biasanya di setiap kampus sama seperti kayak di Unisla ada mata kuliah kayak mata kuliah pilihan yang dimana mata kuliah pilihan tersebut mengkonsentrasikan mahasiswa ke bidang minat ya, ke bidang minat. Nah, tapi mata kuliah pilihannya itu karena sistemnya di Unisla adalah sistem paket, jadi langsung di merger langsung jadi satu. Jadi langsung dikasih data mining, langsung kecerdasan buatan, image processing kayak gitu. Nah,
kalau zaman dulu di database-nya juga lemah, database-nya itu berkaitan apa sih sebenarnya? Database itu berkaitan dengan nanti query, berkaitan dengan, kan query-nya itu bervarian, bermacam-macam, mulai dari misal sampean apa disuruh menampilkan rata-rata nilai A. Nah, itu kan ada misalkan si select, kemudian AVG, nama kolom, from, nama tabel, bla bla bla. Nah, itu semua query. Jadi kalau database-nya lemah juga ya harus ditingkatkan ya. Karena sekarang zaman mau ke istilahnya melangkah ke apa ya? Ke perusahaan startup itu welcome, sangat welcome dengan istilahnya data science ya. Saya pernah mengikuti kegiatan Google Bangkit ya. Kegiatan Google Bangkit selama 6 bulan, mulai dari Februari sampai terakhir kemarin Juli, itu seharusnya offline, online, karena kemarin ada pandemi total online, jadi hanya bulan Februari aja yang offline 1 kali, habis itu online semua. Itu benar-benar ditunjukkan bahwa sekarang itu semuanya itu sudah beralih ke AI ya, beralih ke AI. Dan enaknya kemarin karena saya alhamdulillah berhasil menyelesaikan istilahnya workshopnya Google Bangkit, akhirnya dikasih kesempatan untuk mengikuti sertifikat TensorFlow. Nah, akan tetapi saya gagal untuk mendapatkan sertifikat TensorFlow. Kelemahannya adalah koneksi jaringan karena harus online ya. Waktunya 5 menit, 5 jam. Nah, kesalahan saya ngerjakannya pagi kayak jam-jam ya segini. Ternyata internetnya tambah kurang stabil. Jadi karena memang online jadi harus kayak training dan sebagainya dalam waktu 5 jam. Soalnya 5 dalam waktu 5 jam dan saya gagal hanya bisa mengerjakan 3 itu sudah berhasil menghasilkan model, kemudian yang satunya itu masih proses training, yang satunya masih error. Nah, nggak bisa, gagal. Harus 5 benar, harus menghasilkan model. Itu TensorFlow. Jadi kalau zaman belajar AI beberapa istilahnya beberapa perusahaan itu sudah menyediakan sertifikat untuk kayak keahlian terkait kecerdasan buatan. Contohnya tadi TensorFlow, atau kalau sama mau yang lainnya itu di Coursera juga ada. Itu recommended. Saya dulu juga dikasih kelas. Jadi kegiatan Google Bangkitnya dikasih kelas di Coursera. Lumayan loh biayanya, padahal kalau kita hitung di Coursera itu dolar itu biayanya sekitar berapa ya? 2,5 juta. Nah, dikasih gratis. Kemudian kalau kita mau berbayar sendiri sertifikat TensorFlow itu berbayar sekitar 1,5 juta juga, 1,5 juta atau 3 juta ya, sekitar segitu pokoknya. Kemudian saya juga ikut kegiatannya karena memang saya sukanya update ilmu biar nggak ketinggalan, apalagi terkait bidang saya, karena bidang saya itu memang di kecerdasan buatan, image processing, data mining. Nah, itu ikut kegiatannya Kominfo yang digital talent. Nah, itu saya berhasil menyelesaikan juga, akan tapi karena yang mendapatkan PCAP, istilahnya itu sertifikat PCAP itu yang pilihan, tidak bisa semua. Akhirnya saya nggak dapat voucher tapi nggak dibiayai 100%. Jadi akhirnya saya nggak mengambil uang segitu. Itu bagi saya ya lebih baik dipakai untuk publikasi, apalagi saya sedang studi gitu ya. Saya lanjut ke materi. Nah, jadi ini kaitan keilmuan dan AI. Di dalamnya itu ada sistem pakar, ada machine learning. Jadi ML itu machine learning. Apa sih machine learning itu? Machine learning itu suatu algoritma yang dimana sudah di-cloud-kan ke suatu aplikasi. Jadi kita di situ sudah lengkap algoritmanya. Kita tinggal manggil library-nya ya. Dulu awal-awal Python masih belum berkembang, kan Python mulai berkembang kan tahun 2018 2017 itu ya. Itu benar-benar saya ngikuti. Kenapa? Karena saya selalu ikut workshop gitu. Nah, dulu saya pakai WK. Kalau masih kuliah, kan saya kuliah tahun 2011 sampai 2013 yang S2.
Itu saya pakai MATLAB. Karena MATLAB itu berbayar, berlisensi ya. Akhirnya apa? Saya beralih ke WK. Jadi mesin learningnya pakai WK. Terus tahun 2017 karena saya sering ikut mengerjakan program-program, terus dapat hibah, akhirnya saya beli lisensi 2017 untuk MATLAB, beralih ke MATLAB karena lebih MATLAB itu bisa ngoding sendiri, bisa manggil library dan sebagainya, jadi lebih enak biar mengasah logika. Nah, akhirnya saya beli lisensi MATLAB. Terus tahun 2018-an atau 2017-an itu sudah mulai ke Python. Nah, ada R juga. Saya pernah ikut kegiatan workshop menggunakan bahasa R juga. Terus jadi di dalamnya itu sudah include algoritmanya. Jadi kita tinggal manggil library. Itu machine learning. Nah, deep learning, karena Python itu perkembangannya sangat pesat, akhirnya muncullah deep learning dengan library Keras, TensorFlow dan sebagainya itu. Nah, terus MATLAB juga ada deep learningnya. Jadi yang namanya machine learning, deep learning itu suatu algoritma yang di dalamnya sudah include ya. Nah, suatu tool atau aplikasi atau library yang di dalamnya sudah include algoritmanya. Jadi biasanya mahasiswa kalau ada yang ngoding sendiri terus nggak paham konsepnya, saya salahi. Kenapa? Karena sudah ada machine learning, sudah ada, tinggal milih, bisa pakai R, bisa pakai Python, bisa pakai WK, bisa pakai MATLAB. Ya. Kalau ngoding sendiri malah sering saya salahi. Kenapa? Karena belum tentu benar. Ya. Oke. Terus cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data itu bisa dengan wawancara, bisa dengan studi pustaka, bisa dengan kuesioner atau angket atau observasi lapangan. Nah, dari masing-masing cara mengumpulkan data ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh yang wawancara itu kelebihannya adalah benar-benar valid. Kenapa? Karena kita tahu berhadapan langsung dengan sumbernya. Kita tahu, oh gerak-geriknya kok mencurigakan ya. Oh ini berarti datanya bohong, Pak. Kenapa kok tahu bohong? Karena mencurigakan. Gerak-geriknya kan kelihatan ya. Nah, terus kelemahannya waktu. Kalau wawancara itu waktu. Kan narasumbernya dengan orang pengumpul data itu kan belum tentu pas ya. Jadi membutuhkan waktu. Bisa juga misalkan datanya terkait kedokteran. Nah, seperti riset saya yang S3 ini terkait kedokteran itu, kalau kita langsung menemui dokternya kan belum tentu dokternya juga bisa ada waktu luang ya. Jadi waktunya, kelemahannya di situ. Nah, kalau studi pustaka kelebihannya adalah kita bisa membaca lebih banyak, kemudian jadi istilahnya kita harus banyak membaca. Ya memang penting banyak membaca biar kita wawasannya luas. Istilahnya dulu kalau banyak baca buku jendela dunia. Nah, dulu singkatannya ada slogan kayak gitu. Terus kuesioner ini paling praktis ya. Kenapa? Kita hanya tinggal nyebar, kita buat apalagi sekarang waktunya pandemi ini. Kemarin saya sempat melakukan kuesioner juga. Itu cukup kita membuat pertanyaan, kemudian kita nyebarkan link. Jadi kita membuat pertanyaan di Google Form. Cuma kelemahannya adalah belum tentu valid datanya. Orang ngisi kan tidak mesti amanah ya. Setiap orang tidak mesti amanah jujur kayak gitu. Jadi itu kadang kelemahannya di situ. Tapi ada beberapa yang tetap menggunakan karena memang tergantung kebutuhan risetnya ya. Terus observasi lapangan ini juga sama, waktu, biaya ya. Karena misal ternyata tempat studi lapangannya itu jauh. Nah, akhirnya kan harus kita menempuh waktu, biaya. Nah, itu. Ini cara-cara mengumpulkan data. Terus jenis-jenis data, ini penting ya. Data itu ada data kategori, ada data angka. Ya, kategori itu contohnya apa? Misalkan terkait tinggi, berarti rendah. Terus tinggi, rendah, apalagi ya?
lebar, panjang, pendek. Nah, itu semua kategori. Dingin, panas, itu semua kategori. Kalau angka itu berarti 38, 9, 60 dan sebagainya. Itu angka, itu jenis-jenis data. Nanti pengaruh saat kita mau menggunakan algoritmanya, itu pengaruh. Yang paling baik yang mana gitu. Oke, kita lanjut machine learning. Nah, terkait machine learning, tadi saya sebutkan bahwa machine learning itu bisa berupa tool, ya, saya tadi nyebutkannya adalah tool yang dimana sudah include algoritmanya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah WK, R, Python, kemudian MATLAB. Itu semuanya adalah tool, ya, tool. Nah, terus di dalamnya sudah include algoritmanya. Nah, terus akhirnya dibagi, ada algoritma supervised learning sama unsupervised learning. Apa sih yang membedakan? Supervised learning itu sudah tahu, ini loh outputnya. Jadi datanya itu sudah dilengkapi dengan ini apa data input dan ini data outputnya. Jadi sudah tahu, sudah jelas. Ya. Jadi pada saat kita mau membuat suatu model itu sudah dilengkapi datanya, itu ini data variabel input, ini variabel output. Nah, contohnya dipakai untuk apa? Klasifikasi, prediksi, rekomendasi. Nah, kalau yang unsupervised learning itu apa? Biasanya pada saat kita mengolah atau membangun modelnya itu datanya tidak ada output. Jadi datanya itu variabel outputnya tidak ada. Biasanya dipakai untuk clustering. Ya, dari sini semoga bisa dipahami perbedaannya. Nah, terus algoritmanya yang saya tulis di sini tuh yang sering atau yang pernah saya gunakan untuk riset, ya. Jadi beberapa algoritma supervised learning itu ada KNN, naive Bayes, regresi linier, regresi logistik, jaringan saraf tiruan, decision tree. Decision tree itu ada ID3, chart, C4.5 dan sebagainya. Tapi yang saya tulis di sini itu yang pernah saya lakukan riset, ya. Jadi yang lainnya ada, cuma saya kurang tahu. Terus deep learning, algoritma genetika, uncolony, fuzzy logic, itu semuanya supervised learning. Kalau unsupervised learning apa? Kamin, SOM, fuzzy kamin, latent semantik, analisis, dan neural network. Nah, saya jelaskan, ya. Duh, kok nggak ada SVM, Bu? Nah, saya jelaskan. Jaringan saraf tiruan atau istilahnya neural network itu di dalamnya itu banyak sekali algoritma. Kalau saya sebutkan, ya, ada perceptron, ada SOM, ada backpropagation, ada SVM, apalagi ya? Ada lain, terus apa lagi ya? HMM, apa ya? Dulu itu risetnya teman saya waktu S2 itu apa ya? Saya lupa. Ya, pokoknya itulah. Ada malahan di kampus tertentu itu fokus ke mata kuliah jaringan saraf tiruan, ya, ada. Saya cuma lupa kampusnya namanya apa, tapi saya pernah baca-baca silabusnya atau kurikulumnya itu ada mata kuliah jaringan saraf tiruan. Jadi di dalamnya yaitu ada perceptron, ada kohonen itu SOM, backpropagation, SVM, terus Adeline, apalagi ya? Banyaklah, saya nggak hafal semua, ya. Ini beberapa contoh algoritma. Nah, terus tahapan machine learning. Jadi pada saat kita mau mengolah data atau machine learning atau membuat kecerdasan buatan, sistem kecerdasan buatan, langkah pertama adalah apa yang mau kita buat ini, ya, find question. Apa yang mau kita buat itu harus paham dulu. Kalau sama yang mau kita buat itu tidak paham, ya udah, nanti susah melanjutkan. Nah, kalau kita paham apa yang mau kita buat, akhirnya kita bisa mengumpulkan data. Kumpulkan data dulu. Selanjutnya dari data itu, tadi kan misalkan nih contoh kemarin waktu di Unisla kan ada KKN, tapi KKN-nya secara daring, ya, itu saya menyebarkan kuesioner atau angket. Nah, itu datanya ternyata banyak yang apa istilahnya itu? Redundan itu double. Terus ada juga data istilahnya missing value. Nah,
Kalau missing value itu gimana cara ngatasinya dan sebagainya, itu istilahnya prepare the data. Jadi istilahnya adalah pre-processing data. Itu penting, pre-processing data. Apa aja yang harus dilakukan di pre-processing data, nanti saya jelaskan. Nah, terus selanjutnya membuat model. Kalau sudah mengolah data awal, istilahnya pre-processing data atau prepare the data, barulah kita membuat suatu model. Istilahnya di sini nanti training, ya. Terus setelah menghasilkan model, akan dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu berarti melakukan testing, validation, dan sebagainya. Terus kalau nilai akurasinya, istilahnya mencek nilai errornya minim, nah barulah kita deploy ke mobile atau web dan sebagainya. Kelewatan. Ya ini ya. Terus apa itu prepare data? Prepare data itu mengolah data. Kan tadi saya ngomong ya, ada istilah redundan. Oh, kalau datanya double ini gimana? Ya, hapus salah satu. Oh, kalau ada missing value, gimana cara menanganinya? Oh, kalau ada missing value berarti data yang kosong. Missing value itu data yang kosong ya. Data yang kosong tersebut itu bisa diisi dengan nilai rata-rata dari kolom tersebut. Nah, terus kalau datanya kategori, dirubahlah ke number. Nah, itu istilahnya melakukan preprocessing data. Terus kalau datanya imbalance itu tidak seimbang. Misalkan datanya ini ada dua kelas 1 dan kelas 2. Nah, kelas 1 jumlahnya 30, kelas 2 jumlahnya 50. Nah, ini masih ada keseimbangan. Nah, satunya misalkan kayak gini. Kelas 1 jumlahnya 10, kelas 2 jumlahnya 80. Nah, ini enggak seimbang, maka perlu dilakukan imbalance. Atau membuat datanya ini dinormalkan. Contoh dinormalkan gini, kolom 1 itu rentangnya antara 100 sampai 1000. Lah, kolom 2 rentangnya 1 sampai puluhan. Lah, ini enggak seimbang, maka perlu dilakukan normalisasi. Nah, semuanya itu adalah proses preprocessing ya. Istilahnya adalah prepare data. Nah, ini contoh missing value. Ini kolom umur ada yang kosong, kolom salary ada yang kosong. Jika datanya banyak, maka boleh sebenarnya dihapus. Tapi kalau datanya hanya sedikit, contoh ini hanya 10 baris, berarti ini perlu dilakukan pengisian. Oh, rata-rata umur itu sekian. Nah, ini diisi sekian. Oh, rata-rata salary itu A. Oh, berarti ini diisi A. Itu caranya melakukan missing value, yaitu proses preprocessing data. Terus, nah ini ya, tadi saya ngomong cara mengatasi missing value bisa dengan nilai mean, median, apalagi ya. Yang sering itu digunakan dengan nilai mean atau median, atau sesuai dengan kondisi biasanya. Kondisi biasanya misalkan, oh, kalau di perusahaan ini biasanya setiap hari itu melakukan produksi barang sebanyak 30. Nah, ternyata di data yang kita yang kita kumpulkan itu ada yang missing, terus nah itu diisi 30. Itu kalau kita nggak mau mencari mean, nah, itu cara yang manual. Nah, kalau mencari dengan mean, median itu dengan algoritma ya. Terus ini tadi saya ngomong ya, create model itu berarti melakukan training ya, training kan. Jadi create model itu mengenali pola, mengekstraksi fiturnya, menganalisis dan sebagainya, itu create model. Nah, create model itu berarti melakukan training. Nah, terus yang tadi ada istilah ini ya, saya kembalikan, evaluasi the model. Nah, itu berarti melakukan data validasi atau tes. Nah, ini penjelasannya. Jadi training data itu melakukan proses pembelajaran. Jadi dia melakukan iterasi berkali-kali sampai dia menghasilkan model atau pola. Sama data validasi itu dari model tersebut, nah itu terus diuji coba dengan data baru. Nah, data baru terus hasilnya dicek dengan data nyatanya. Oh, hasil akurasinya sekian. Nah, itu namanya evaluasi. Nah, beberapa algoritma itu butuh melakukan data training ya. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman, saya jelaskan ya. Beberapa algoritma harus melakukan data training. Jadi harus punya data training untuk menghasilkan pola. Mulai dari decision tree, baik ID3, C4.5, chart, dan sebagainya yang masuk decision tree. Terus semua yang berhubungan dengan jaringan saraf tiruan,
Algoritma jaringan saraf tiruan apa tadi? Perceptron, backpropagation, SOM, SVM, apalagi ya, Adeline dan sebagainya. Itu semuanya butuh data training. Terus KNN butuh data training, naive Bayes butuh data training, regresi baik regresi linear atau regresi logistik, dan deep learning itu semuanya butuh data training. Jadi kalau Saman mau melakukan riset yang nanti mau skripsi ya, terus mengambil algoritma ini wajib punya data ya, wajib punya data. Jika tidak punya data, silahkan pindah haluan yang dimana Saman harus ambil data-data yang dipublikkan. Jadi mana yang dipublikkan datanya, Saman bisa cek di data.go.id. Terus apalagi ya, banyak kok yang sudah dipublikkan di Kaggle, yang sering saya ngambilnya di Kaggle. Nah, itu ya. Terus berikutnya ini contoh model tabel atau data yang saya tunjukkan mana X variabel, mana Y output. Jadi kalau anggap ini negara, usia, gaji, ini masuk variabel input. Nah, variabel input, kemudian purchase ini adalah variabel output atau Y-nya, maka ini harus menggunakan supervised learning. Jadi sama cek tadi algoritma supervised learning itu apa aja. Ya. Terus contoh lagi, misal saya punya data, misal anggap ini purchase-nya enggak ada, hanya country, its salary, terus enggak ada Y-nya, maka harus menggunakan algoritma yang ada di slide tadi sebelumnya, yaitu unsupervised learning. Jadi yang namanya algoritma supervised learning, unsupervised learning itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya. Jadi kalau Y-nya nggak ada, maka pasti harus menggunakan unsupervised learning. Ya, ini contohnya ya, ini contohnya lagi. Loh, mana tadi slide? Ini ya. Jadi kalau ada apa tabel kemudian nggak ada Y-nya, yaitu anggap variabel output, udah langsung aja pakai algoritma unsupervised learning. Nah, ini berikutnya, ini data, anggap F1, F2, F3, F4, F5, ini adalah variabel input. Jadi pada saat kita mau membuat suatu sistem, langkah pertama tadi ya, sudah harus tahu apa yang mau dikerjakan, baru mengumpulkan data. Selanjutnya, oh ternyata datanya ini ada missing. Nah, gimana cara ngatasinya? Nah, itu tadi penjelasannya. Nah, ini namanya variabel output kelas ini. Nah, variabel Y. Terus, nih penjelasan lagi. Contoh kalau saya punya data seperti ini, berarti nggak ada Y-nya misalkan, maka lebih baik gunakan unsupervised learning. Ya. Terus penjelasan lagi. Ini ya, jadi lebih baiknya datanya seperti apa modelnya. Kalau Saman menggunakan deep learning, ini kenapa kosong, saya lompati. Mas Allah, astagfirullahaladzim, ini deep learning, kenapa kosong? Ya, deep learning itu bisa datanya dalam bentuk angka, bisa data dalam bentuk teks, bisa data dalam bentuk image, bisa data dalam bentuk apalagi ya, video juga bisa. Jadi deep learning, masya Allah, luar biasa kepinteran nih. Ya, terus nah kalau decision tree lebih baik datanya dalam bentuk kategori. Contoh data kategori seperti apa sih Bu? Ini good, bad itu kategori. Old, terus young, nah itu kategori ya. Lebih baik seperti itu datanya. Terus kalau neural network, jaringan saraf tiruan itu wajib datanya number, KNN juga number. Nah, yes, lebih baik kategori. Jadi ini data-data yang harus Saman siapkan. Loh, nanti kalau datanya saya dapat kategori, terus saya menggunakan algoritma JST itu jaringan saraf tiruan atau neural network, maka Saman harus melakukan transform, ya, ditransform atau dirubah dulu, ya. Jadi Saman harus benar-benar memperhatikan ini terkait, oh, kalau kita mau menggunakan algoritma regresi linear, regresi logistik, kalau angkanya kategori, maka silakan dikonversi dulu, ditransformasikan dulu, ya.
Itu. Terus sudah cukup mungkin ya. Ini beberapa yang saya pakai sebagai literatur. Ini buku-buku yang saya punya. Kalau ada yang belum saya tulis berarti saya belum punya bukunya, seperti itu. Mungkin sekian dulu untuk pengantar materi terkait istilahnya apa ya, sebelum beralih ke sistem pakar sama harus punya pondasinya ini ya. Sekian, nanti saya kirimkan lagi terkait yang sistem pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.